Selamat pagi, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Rismawati Sitepu dari kampus Universitas Ciputra di Surabaya, ingin mempresentasikan pendampingan pengabdian masyarakat pada bidang entrepreneur di Desa Bumirejo, Dampit, Kabupaten Malang. Adapun presentasi kami ini kami presentasikan pada seminar nasional pengabdian masyarakat yang keempat LPPM-UC yang diselenggarakan pada hari Kamis 24 November hari ini di dalam topik keberdayaan masyarakat melalui sociopreneurship berperspektif GETSI. Adapun yang akan kami sampaikan di sini materinya yaitu pokok bahasan. Kami awali dengan pendahuluan, latar belakang, kemudian teori-teori pendukung, kemudian metode pelaksanaan, lalu kami simpulkan. Di sini pendahuluan yang kami sampaikan adalah bagaimana kelompok tani di Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang itu belum pernah atau jarang sekali mendapatkan penyuluhan tentang entrepreneur. Minimnya pengetahuan tentang entrepreneur, apalagi digital marketing saat ini, itu data kami peroleh dari pemerintah desa setempat. Karena lokasi untuk mencapai Desa Bumirejo ini itu diperkirakan 3-4 jam dari Surabaya. Nah, kemudian kami bermaksud supaya kelompok tani ini dapat berinovasi serta dapat menghasilkan wirausahawan yang baru yang memadai sehingga mereka dapat beralih dan mengembangkan hasil tanaman mereka dan mengubah pola pikir menjadi lebih terbuka. Kemudian ke depannya kami mengharapkan akan menciptakan peluang kerja bagi penduduk setempat, khususnya bagi masyarakat di Desa Bumirejo dan masyarakat luas di sekitar Desa Bumirejo ini. Adapun ini adalah peta lokasi yang ada di Bumirejo di Dampit, Kabupaten Malang. Desa Bumirejo ini terdiri dari 3.490 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 11.667 jiwa. Itu terdiri dari 4 dusun, 13 rukun warga, kemudian 50 rukun tetangga, dan kepala desa itu dipimpin oleh Bapak Sugeng. Nah, kemudian di desa ini itu ada yang kami temukan itu adalah ada sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana keagamaan. Ini bisa dilihat di tabel ini untuk sarana pendidikan ya di setiap kecamatan dan sarana kesehatan juga di setiap kecamatan. Keagamaan itu ada di desa dan di kecamatan juga. Bisa nanti kita baca di data ini jumlah-jumlahnya untuk untuk sarana pendidikan dan sarana kesehatan serta keagamaan. Nah, adapun struktur organisasi di desa ini, kepala desa itu didampingi BPD dan UMD itu mengelola pembangunan desa. Kepala desa memimpin organisasi yang berbeda dalam kepemimpinannya, yaitu sekretaris desa yang membawahi kaur umum, kaur kesra, kaur keuangan, kaur pemerintahan, kaur pembangunan, dan kaur keamanan. Dan pada tingkat masyarakat terdapat kasun, rukun warga, dan rukun tetangga. Maaf, ini kami tidak bikin struktur organisasinya secara tabel, tapi ini kami simpulkan sendiri karena ini pun kami masih memberi masukan kemarin ke kepala desa supaya dibuat secara tabel seperti itu. Kemudian adapun kreativitas di dalam pengembangan entrepreneur yang kami sampaikan ini mengacu kepada membangun teori
akulturasi dari Giddens 1984 dan melihat ke karya sebelumnya dari Morris tahun 2013, kemudian dari Shane tahun 2000, ini yang mengatakan bahwa kesenjangan itu penting untuk diusulkan, diselesaikan, bahwa sebagai suatu hasil belajar ini diperoleh melalui interaksi seseorang dengan lingkungannya. Itulah kreativitas yang kami sampaikan di sini, sehingga membangun bagaimana masyarakat itu memulai melirik, bahkan untuk segera melakukan bagaimana tindakan entrepreneur yang bisa mereka lakukan pada saat ini. Nah, pelaksanaan yang kami bikin atau yang kami lakukan ini adalah kami dari tim. Ini yang pertama kami lakukan adalah observasi, kemudian hasil observasi kami diskusikan, kemudian kami susun materi, kemudian kami berikan ke penyuluhan pada hari yang sudah ditentukan dengan jadwal tertentu oleh kepala desa dan masyarakat pemuda di daerah, sehingga bisa terlaksana dengan baik. Kemudian pesertanya itu yang utama adalah petani, kemudian pengurus, kemudian pemuda di sekitar, dan warga desa atau warga masyarakat yang ada di Desa Dampit. Ini adalah gambar desa tersebut, bisa kita lihat. Ini yang bisa kami dokumentasikan. Yang pertama itu begitu kami sampai di desa, kami melihat ada pelangnya ya, jadi kami foto. Kemudian gambar yang kedua ketika kita tiba, kita dijamu. Kemudian gambar yang ketiga kita diskusi, dan gambar keempat itu adalah kita eksekusi, bagaimana kita melakukan memberikan pencerahan, memberikan materi entrepreneurship, memberikan motivasi untuk mereka bisa terima tentang entrepreneurship yang kita bagikan kepada mereka. Ini adalah gambaran bagaimana kita membuka wawasan para petani. Di sini kita sampaikan sedikit materi bahwa bagaimana petani tidak hanya monoton bertani saja, dan seiring menunggu pertumbuhan panen atau seperti itu ya, sampai menunggu panen, kita beri wawasan supaya mereka punya pemikiran terbuka bagaimana tentang membangun suatu entrepreneurship di area pertanian ini. Ini adalah kita sedikit singgung bagaimana ide, kolaborasi, kemudian pengembangan, kemudian support financial, dan goal, tujuan yang akan mereka capai. Makanya kita buat di sini bagaimana menjadi langkah awal menjadi entrepreneurship yang sukses. Nah, baik, jadi kesimpulan yang bisa kami sampaikan di sini yaitu bagaimana peran kewirausahaan itu memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri, memiliki usaha sendiri, akan memberikan kebebasan dan peluang bagi pebisnis untuk mencapai tujuan hidupnya, menumbuhkan jiwa berwirausaha di kalangan petani, pemuda, khususnya di Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Menjadi seorang wirausahawan ataupun pebisnis merupakan salah satu langkah maju dan beralih ke membuka wawasan masyarakat. Baik, ini presentasi dari kami. Terima kasih. Selamat pagi.